Rusuh Dogiai telan korban jiwa, Kapolda Papua tangkap pelaku. Beberapa korban termasuk Iqbal ya, kondisi kota Dogiai untuk menutup titik-titik untuk kemungkinan ya mereka melakukan kekerasan kembali. Dalam arti kata saya minta untuk tangkap pelaku pembunuhan. Penegakan hukum harus dilakukan sehingga masyarakat tidak main hakim sendiri, merusak atau membakar bahkan membunuh orang lain. Sehingga saya memerintah mereka untuk datang menetralisir semua kemanan sana dan mencari para pelaku kejahatan itu. Kapolda Papua Irjen Pol Matius De Fahiri menegaskan akan menangkap para pelaku pembunuhan saat terjadi kerusuhan di Kabupaten Dogiai, Papua Tengah setelah Satgas Damai Kartens menemukan jenazah seorang pria bernama Iqbal dalam kondisi hangus terbakar dan dikuburkan dalam kondisi tidak layak tidak jauh dari rumahnya di Kampung Ikan. Anggota KKB Papua diduga menyusup di tengah kerusuhan yang terjadi di Kabupaten Dogiai, Papua Tengah, Provinsi Papua, Sabtu dan Minggu 12 sampai 13 November 2024. Dalam peristiwa mengerikan tersebut, seorang warga sipil bernama Iqbal tewas mengenaskan. Ia diduga dibakar hidup-hidup lalu dikubur secara tak berperi kemanusiaan di pinggir kampung. Belum diketahui siapa pelaku pembunuhan tersebut. Namun beredar kabar bahwa pelaku adalah orang yang tak dikenal yang diduga ada kaitannya dengan KKB Papua. Dalam insiden tersebut, aparat kepolisian memang berhasil mengevakuasi 6 orang, namun dari ke-6 orang itu, 1 diantaranya meninggal dunia sedangkan 5 orang lainnya selamat. Korban meninggal dunia tersebut bernama Iqbal, seorang warga yang berprofesi sebagai penjaga kios. Iqbal ditemukan dalam kondisi tubuh hangus terbakar, bahkan dikubur secara tidak layak di pinggir kampung Ikebo. Mayat saudara Iqbal kami temukan di dalam tanah dengan kondisi terkubur secara tak layak, kata Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Ahmad Mustafa Kamal melalui keterangan persnya pada Minggu 13 November 2022 malam. Usai dievakuasi, jenazah Iqbal langsung diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan di kampung halamannya. Sementara 5 orang lainnya yang berhasil selamat, Kamal mengungkapkan saat ini berada di Mapolres Dogiai. Kelima orang selamat yang merupakan para pekerja tersebut masing-masing bernama M. Nasir 34, Alif Padang 48, Randa 37, Lukman 21 dan Willy 35. Korban atas nama M. Nasir, Alif Padang dan Randa selamat dan ditemukan di rumah pastur di Kampung Bukapa Minggu 13 November 2022 sekitar pukul 12.43 waktu Indonesia bagian timur. Sedangkan 2 korban lainnya yakni Willy dan Lukman juga lolos dari amukan massa. Mereka melarikan diri kemudian bersembunyi di tengah kebun. Awalnya Kamal menuturkan Willy dan Lukman menyelamatkan diri di dalam sebuah gereja bersama 2 rekannya yang lain. Lalu beredar informasi tentang massa akan datang ke gereja sehingga seorang pendeta akhirnya membawa mereka untuk sembunyi ke tengah kebun. Sialnya Willy dan Lukman terpisah dari 2 rekannya tersebut yang membuat keduanya tidak mengetahui lokasi persembunyian. Kamal menuturkan setelah kondisi dianggap aman, Willy dan Lukman kemudian pergi menuju ke arah Gunung Ugapua untuk bersembunyi. Namun ketika sedang dalam perjalanan, seorang guru menemukan Willy dan Lukman sehingga keduanya diantar ke rumah Simon Petrus Pike. Simon Petrus Pike merupakan anggota DPRD Kabupaten Dogiai lantas membawa Willy dan Lukman ke Polres untuk dievakuasi. Meskipun berhasil selamat, tetapi Kamal menyebut Lukman mengalami luka bacok dan patah tulang. Kamal menambahkan setelah berhasil mengevakuasi ke-6 korban tersebut, aparat kepolisian masih mencari 5 pekerja yang belum ditemukan. Peristiwa kerusuhan di Kabupaten Dogiai dan menewaskan Iqbal hingga saat ini masih menjadi bahan pergunjingan publik. Pasalnya kerusuhan yang terjadi pada Sabtu 12 November 2022 hingga Minggu 13 November 2022 dini hari itu demikian mengerikan. Dalam kasus tersebut 6 kantor pemerintahan ludes terbakar hingga 2 polisi terluka dalam peristiwa tersebut. Ternyata amukan massa tersebut dipicu oleh kematian seorang anak yang berusia 5 tahun akibat kecelakaan lalu lintas.
Soliditas aparat keamanan yang bertugas di Kabupaten Intan Jaya patut diacungi jempol. Kali ini patroli tak cuma dilaksanakan prajurit TNI Angkatan Darat saja, tapi juga bersama TNI Angkatan Udara. Bahkan yang luar biasanya, dalam patroli kali ini enggak cuma dipimpin seorang perwira berpangkat letnan atau kapten saja, melainkan seorang kolonel. Hal itu terjadi saat dilaksanakan patroli gabungan antara TNI dan Polri pada Kamis 10 November 2022 di Intan Jaya. Kolonel Pas R. Haris Suryo Mahendro menjadi komandan patroli. Kolonel Pas R. Haris yang tak lain adalah Wakil Komandan Satuan Tugas Elang memimpin langsung patroli gabungan yang melibatkan Satuan Tugas Organik Batalion Infanteri Para Raider 305 Tengkorak, Kostrat Satgas Maleo Komando Pasukan Khusus atau Kopassus, Satgas Intelijen, dan Satgas Brimob Damai Kartans. Berdasarkan siaran resmi yang diterima FIFA Militer dari Komandan Satgas Yunif Para Raider 305 Tengkorak, Kostrat Letnan Kolonel Infanteri Ardiansyah alias Raja Aibon Kogila. Dalam patroli gabungan itu ada sebanyak 80 personel gabungan yang dikerahkan. Kolonel Pas R. Haris Suryo Mahendro bergerak memimpin pasukan untuk berpatroli didampingi oleh Letkol Infanteri Gonggom Manurung dan Mayor Infanteri Anjas. Dalam patroli kali ini yang diserbu nggak tanggung-tanggung, tapi kampung halaman gembong teroris OPM Hengki Sani, yaitu Kampung Mamba Bawah. Low key, keep it softly spoken with no